Kembali lagi bersama Minras di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle True di Heaven Season 5 episode 169. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah mendengar teriakan marah Jiu Feng, Xiaoyan menoleh perlahan. Tatapannya dingin, seperti binatang buas yang mengincar mangsanya, langsung menekan Jiu Feng. Atas tatapan mata Xiaoyan itu, tubuh Jiu Feng seketika merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya. Oleh karena itu, butuh waktu baginya untuk menenangkan diri. Meski wajahnya tetap muram dan penuh amarah, dengan suara keras ia membalas. Kita memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama-sama dan melewati begitu banyak rintangan. Tapi sekarang, kau berniat mengambil semua benih Bodhisattva untuk dirimu sendiri. Bukankah itu terlalu berlebihan? Mendengar tuduhan itu, Xiaoyan pun tertawa keras dan berkata, "Berlebihan? Kau salah besar. Bukankah sejak awal yang ada di kepalamu hanya bicara dengan tinju?" Xiaoyan tahu betul, jika bukan karena kekuatannya yang membuat Jiu Feng mundur, orang itu pasti sudah menyerang dan merampas benih Bodhisattva tanpa peduli benar atau salah. Atas jawaban Xiaoyan itu, sudut mata Jiu Feng berkedut. Keinginan membunuh mendidih di dadanya. Namun, sedikit akal sehat membuatnya menahan diri untuk tidak gegabah. Ia malah menoleh ke arah Hunyu lalu berkata dengan suara seram, "Hunyu, jangan bilang kau rela melihat dia merebut semua benih Bodhisattva, sementara semua usaha kita selama ini jadi sia-sia." Atas ucapan itu, wajah Hunyu tetap tenang, tapi matanya memancarkan ketidakpuasan dan niat membunuh yang ditekan. Sekuat apapun ia menahan diri, amarahnya tak bisa sepenuhnya terkendali. Dengan suara tegas, Hunyu akhirnya berbicara. "Xiaoyan, serahkan 8 benih Bodhisattva pada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix. Lalu kita bisa mengakhiri masalah ini di sini." Atas tawaran Hunyu itu, Xiaoyan tersenyum. Ia membuka telapak tangannya, memperlihatkan 11 benih Bodhisattva yang berkilau di dalam genggamannya. Jika 8 benih diserahkan, hanya 3 yang tersisa untuk dirinya. Itu jelas mustahil, apalagi benih Bodhisattva bukan hanya simbol keberuntungan. Ia dapat meningkatkan kemungkinan menembus ke kelas Douseng. Bahkan, bisa dijadikan bahan utama untuk meracik pil obat Bodhisattva. Pil tingkat 8 yang mampu memanggil petir pil 9 warna. Jika ia menyerahkan benih itu, bukankah sama saja menciptakan musuh besar di masa depan? Oleh karena itu, Xiaoyan pun hanya menggeleng pelan dan berkata, "Aku menolak." Atas jawaban Xiaoyan, wajah Hunyu pun mengeras. Matanya menyipit dan ia berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu terlebih dahulu." Begitu kata-katanya diucapkan, para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix langsung melepaskan douji mereka. Tubuh mereka bercahaya saat mengepung kelompok Xiaoyan. Atas serangan itu, wajah kelompok Sun Er berubah dingin. Mereka segera maju, mengedarkan douji untuk menghadapi serangan. Di saat yang sama, Gu Qingyang pun berteriak, "Hunyu, apa kau benar-benar ingin memicu perang besar antara klan Hun dan klan Gu?" Atas teriakan itu, Hunyu pun menyeringai, "Hah? Perang besar? Klan Hun kami tidak pernah gentar pada klan Gu. Kami membiarkanmu bertahan selama ini hanya memberi waktu lebih. Apa kau kira kami takut menyentuhmu? Nama Xiaoyan sudah beredar di klan kami. Bahkan, Tianzun keempat gagal menyingkirkannya. Waktu itu, aku sudah bilang, kalau ingin bertindak, harus kalian menghabisi. Sayangnya, para tetua tak peduli, dan karena itu kau masih hidup. Tapi sekarang, waktunya berakhir." Douji hitam pekat meledak dari tubuh Hunyu, menyebarkan riak dingin yang menusuk tulang. Menghadapi itu, ekspresi serius muncul di wajah kelompok Sun Er. Hunyu adalah salah satu dari 3 terkuat di generasi muda klan Hun, lawan yang merepotkan. Di sisi Hunyu, sembari mengeluarkan doujinya, ia berseru, "Jiu Feng, serahkan Xiaoyan padaku. Biarkan suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun mengurus sisanya." Atas seruan Hunyu, Jiu Feng pun mengangguk dan berkata, "Awalnya aku ingin bertarung dengannya, tapi kalau kau yang minta, aku serahkan dia padamu." Setelah perkataan itu,
Gelombang serangan deras segera menghujani kelompok Sun Er. Pilar-pilar doji yang kuat meluncur bagaikan hujan badai. Atas serangan itu, kelompok Sun Er mendengus dingin. Lengan mereka berkibar, memusnahkan pilar-pilar doji sebelum sempat mendekat. Meski jumlah mereka kalah banyak, kualitas kekuatan mereka jauh lebih unggul. Sembari menoleh, Sun Er pun berkata, "Shoyan, biar Hunyu aku yang urus." Atas ucapan Sun Er tersebut, Shoyan pun tersenyum tipis dan berkata, "Tak perlu. Kalian berfokus hadapi Juveng dan yang lainnya. Para ahli netral itu tidak akan ikut campur setelah menerima benih bodhisattva. Meski jumlah mereka lebih banyak, kita masih bisa menanganinya." Atas jawaban Shoyan, Sun Er hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Shoyan pun melangkah maju, keluar dari kepungan musuh. Barisan musuh otomatis memberi jalan sebelum kembali mengepung kelompok Sun Er. Di sisi Hunyu, dengan tatapan gelap, dia pun bertanya, "Jet Dewa Kuno Toushi, ada padamu bukan?" Dengan senyuman ejek, Shoyan pun menjawab, "Kau mau? Ambil saja sendiri." Hunyu pun menyipitkan mata. Senyuman Shoyan membuat niat membunuhnya semakin mendidih. Dengan tatapan tajam, Shoyan pun berkata lagi, "Berhenti bermain sandiwara. Semua itu tak ada gunanya di hadapanku." Seketika itu juga, ia mengayunkan tinjunya ke ruang kosong di sebelah kiri. Angin panas meledak dari pukulannya, menghancurkan ruang. Atas tinju Shoyan itu, Hunyu pun terpental keluar. Hunyu tak menyangka penyambarannya terbongkar. Shoyan hanya meliriknya lalu melangkah maju. Aura raksasa tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, menyapu seluruh ruang. Atas hal itu, ekspresi Hunyu berubah kelam. Kini ia mengerti alasan Shoyan sama sekali tak gentar padanya. Hunyu pun meraung, "Meski begitu, kau kira aku takut?" Segel tangan terbentuk, tato klan muncul di dahinya, dan auranya meledak naik, mendekati Shoyan. Melihat perubahan pada Hunyu, Shoyan hanya menggeleng sambil tersenyum tipis dan berkata, "Sayangnya, masih belum cukup." Hunyu pun mendengus dingin, lalu membentuk segel rumit dengan cepat. Ia memunculkan doji hitam pekat berwujud telapak tangan raksasa. Ia pun segera berseru, "Telapak penghancur jiwa." Tangan raksasa hitam itu menghantam Shoyan secepat kilat. Hunyu tahu, jika ia tidak habis-habisan, ia pasti akan kalah. Namun, Shoyan hanya menggeleng perlahan. Api menyala di tangan kanannya. Lalu ia menghantam telapak tangan raksasa itu dengan pukulan ringan. Atas pukulan Shoyan itu, dalam sekejap, telapak tangan raksasa yang mengandung sebagian besar kekuatan Hunyu hancur begitu saja di hadapan semua orang. Hunyu pun terperanjat. Rasa kaget yang luar biasa melonjak dari hatinya saat melihat Shoyan dengan mudah menepis palm penghancur jiwa. Setelah berhasil menghancurkan serangan Hunyu, Shoyan pun menatap Hunyu sembari tersenyum dan berkata, "Jadi, anggota klan Hun cuma punya trik seperti ini ya?" Atas ejekan Shoyan, Hunyu pun menatapnya dengan penuh amarah sembari berkata, "Shoyan, jangan terlalu sombong." Atas ucapan Hunyu itu, Shoyan hanya terkekeh pelan. Ia mengibaskan tangannya dan seketika, semburan api panas keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, nyala itu membentuk tangan raksasa dari api setinggi 1000 kaki yang menyambar ke arah Hunyu secepat kilat. Atas serangan yang diluncurkan Shoyan itu, Hunyu mengatupkan rahangnya dengan marah. Kabut hitam meledak dari tubuhnya, berubah menjadi puluhan binatang kabut yang ganas. Mereka meraung keras sebelum menerjang tangan api itu. Banyak ledakan terjadi. Tangan raksasa dari api menghantam kawanan binatang itu. Dalam tabrakan yang menggelegar, mereka langsung hancur menjadi asap dan menguap di bawah suhu yang teramat panas. Atas serangannya yang tak terbendung itu, Shoyan menyeringai. Benar-benar keras kepala. Ia kembali melambaikan lengan bajunya, dan tangan api itu menyala lebih terang. Dalam sekejap, tangan raksasa itu sudah muncul di atas kepala Hunyu, lalu menggambarnya ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Ledakan penghancur pun terdengar. Tangan api besar itu menghantam tubuh Hunyu sebelum ia sempat menghindar. Kabut hitam di tubuhnya tersebar, dan angin panas yang membakar menyusup masuk ke dalam pori-porinya. Doji di dalam tubuh Hunyu tak sempat membentuk pertahanan. Tubuhnya terkoyak oleh panas yang mengerikan.
dan semburan darah segar segera keluar dari mulutnya. Ia terpental keras ke belakang dan jatuh menghantam tanah. Setelah menghantam Hunyu, Shoyan menyapu pandangannya ke medan pertempuran yang kacau. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Ia mengibaskan lengannya dan beberapa gelombang angin tajam meledak di udara, menembus ruang kosong dan menghantam para ahli klan Hun serta klan Heaven Demon Phoenix. Mereka langsung memuntahkan darah dan terlempar jauh. Perubahan mendadak itu membuat kelompok Jiu Feng gemetar. Mereka buru-buru menoleh dan melihat Hunyu tergeletak di tanah dalam keadaan mengenaskan. Melihat itu, dengan wajah tegang, Jiu Feng pun bergumam, "Hunyu dikalahkan secepat ini." Ia sendiri pun tak mampu menundukkan Hunyu dalam waktu singkat. Tapi di tangan Shoyan, pria itu tidak ada harga dirinya. Di sisi Shoyan, tatapannya beralih ke arah Jiu Feng. Dengan suara tajam, ia berkata, "Apakah kau berniat turun tangan sendiri?" Atas ucapan Shoyan itu, Jiu Feng hanya terdiam. Ia pun berpikir dalam hatinya, situasi hari ini sudah tak bisa diselamatkan. Bocah ini terlalu kuat. Hanya sesepuh agung dari suku yang mungkin bisa menghabisinya. Karena tak ada jawaban dari Jiu Feng, Shoyan melirik sekilas Hunyu yang tengah berjuang bangkit. Keinginan membunuh muncul di matanya. Ia dan klan Hun adalah musuh bebuyutan. Salah satu dari mereka harus musnah. Hunyu adalah tokoh paling menonjol di generasi muda klan Hun. Jika dia dibunuh, seluruh klan Hun akan terguncang. Karena itu, Shoyan tak berniat membiarkan siapapun dari klan Hun untuk lolos. Namun, tepat ketika niat membunuhnya membara, pohon kuno Bodhisattva yang berdiri di tengah ruang tiba-tiba bergetar hebat. Suara gemersik terdengar, diikuti gelombang demi gelombang riak yang menyebar ke sekeliling. Atas hal itu, Shoyan pun bergumam, apakah dunia ini akan runtuh? Atas guncangan itu, semua orang pun panik. Pertempuran segera berhenti. Anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hunyu, lalu bergabung dengan pasukan Heaven Demon Phoenix. Tatapan mereka waspada, bergantian mengawasi Shoyan dan ruang yang mulai bergetar hebat. Di sisi Jiu Feng, ia menatap wajah pucat Hunyu dan bertanya pelan, "Hunyu, kau baik-baik saja?" Hunyu menghapus darah di sudut bibirnya dan menggeleng perlahan. Tatapannya penuh dendam pada Shoyan. Ia pun segera memberi bisikan pada Jiu Feng. Atas bisikan itu, tubuh Jiu Feng menegang. Lalu ia menggertakkan gigi dan mengangguk. Kembali ke bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno, sebuah pohon bodhisattva purba menjulang megah di tengah padang rumput hijau. Udara di sekitarnya terasa agung dan menyegarkan. Pemandangan yang luar biasa indah. Beberapa sosok duduk tak jauh dari pohon itu, yaitu Nalan Yanran dan yang lainnya, termasuk para ahli yang berhasil melewati gelombang binatang buas. Mereka semua terkejut saat tersadar mendengar suara dedaunan bergetar memecah keheningan. Pohon bodhisattva purba yang selama ini tak bergerak tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya zamrud. Dari dalamnya muncul banyak sosok dalam keadaan lusuh yang terlempar ke padang rumput. Atas hal itu, kelompok Nalan Yanran buru-buru berdiri. Ia pun segera berseru, "Guru." Di sisi Kucing Yang dan yang lainnya, mereka merasa lega dan segera berkata, "Kita akhirnya keluar." Di sisi Shoyan, ia menghela nafas pelan. Dalam waktu singkat itu, dirinya telah berubah banyak. Meski bagi dunia luar hanya sebulan berlalu, di dalam sana ia telah menjalani 100 kali reinkarnasi. Setelah semua orang dikeluarkan, pohon kuno bodhisattva kembali bergetar. Cahaya zamrud menyelimuti batangnya, dan tanah di bawahnya perlahan berubah cair. Pohon raksasa itu mulai tenggelam ke bumi dengan tenang. Melihat itu, semua orang menatap dengan ekspresi campur aduk. Hati mereka dipenuhi rasa kehilangan. Begitu pohon itu lenyap, bahkan dosen sekalipun tak akan mampu menemukannya lagi. Pohon bodhisattva hanya akan muncul kembali setelah ribuan tahun. Di sisi Kucing Yang melihat itu, dengan nada menyesal ia berkata, "Sayang sekali kita tak sempat menemukan hati bodhisattva." Atas ucapan Kucing Yang itu, Shoyan hanya tersenyum. Tangannya menyentuh dadanya dengan lembut. Di sana, sebuah jantung zamrud berdenyut perlahan. Hati bodhisattva yang legendaris kini berada di tangannya. Ia belum menyempurnakannya, tapi begitu berhasil, ia akan melangkah ke tingkat doseng.
Setelah memikirkan itu, Shoyan pun bergumam, "Terima kasih, pohon bodhisattva. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi." Akhirnya, pohon kuno bodhisattva benar-benar tenggelam ke dalam bumi. Cahaya terakhirnya memudar, dan pada rumput itu kembali sunyi. Shoyan menatap tempat di mana pohon itu menghilang, lalu menghela nafas dalam-dalam. Namun, sebelum sempat berbicara, ruang di sekelilingnya tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah mereka terperangkap dalam penjara tak kasat mata. Nah, apakah yang akan terjadi? Untuk kejelasannya, untuk kelanjutan ceritanya, kita nantikan di pembahasan selanjutnya ya. Thanks for watching.